Apakah kalian pecinta ikan koi dan tertarik menjadikan ikan koi sebagai usaha sampingan? Maka sahabat harus tahu terlebih dahulu nih seperti apa sih sistem budidaya ikan koi yang memberikan hasil menguntungkan, terutama indukan ikan koi yang dapat dipastikan memberikan pengaruh besar dalam budidaya dan omset yang didapatkan nantinya. Tidak akan ada pengusaha yang mau rugi ya sahabat. Meskipun ikan koi mudah dalam pemeliharaan, namun sistem lainnya juga harus tetap diperhatikan. Jangan khawatir, kali ini kita akan belajar tentang sistem budidaya ikan koi langsung dari ahlinya. Kira-kira bagaimana caranya ya sahabat? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut sistem budidaya ikan koi di Sakabato Koi Farm agar menghasilkan indukan seharga ratusan juta. Proses awal untuk menghasilkan koi yang berkualitas. Langkah pertama kita melalui proses pemijahan. Sebelum pemijahan kita pilih dulu indukan yang berkualitas, pejantan yang berkualitas. Kemudian dari hasil pemijahan tersebut kita besarkan selama 1 bulan. Kemudian setelah 1 bulan kita lakukan penyortiran atau seleksi. Seleksi pertama itu biasanya kita ambil yang polosan dulu. Yang polosan kita keluarkan, terus sisanya kita besarkan lagi. 2 bulan kemudian baru seleksi yang kedua, itu biasanya yang kita buang grade C atau kropiok biasanya orang-orang menyebutkan. Nah setelah itu sisa grade B, A dan sampai ke atas sampai ukurannya kita besarkan lagi, biasanya sampai ukur 25, itu sekitar usia 4 bulan. Itu kemudian kita pisahkan dari A dan B, kita pisahkan. Yang A kita besarkan lagi, yang B sebagian kita jual dan juga sebagian kita besarkan lagi untuk memenuhi kebutuhan pasar ikan besar. Dalam budidaya ikan koi dibutuhkan pemahaman yang benar agar untung yang didapatkan juga besar. Jangan sampai salah langkah di awal proses pembudidayaan, sebab jika salah sedikit saja maka usaha yang dilakukan akan sia-sia. Maka sahabat harus benar-benar nih memperhatikan setiap proses yang tengah dijalani. Mulai dari pemilihan indukan yang berkualitas, setelah itu pemijahan hingga menjadi anakan ikan atau larva, lalu hingga pada proses pembesaran ikan selama 1 bulan. Kemudian ikan yang telah besar sahabat akan disortir dalam tahap pertama. Biasanya ikan disortir untuk membedakan warna dan coraknya, karena memang nilai jual yang tinggi berpengaruh dari corak ikan ya. Semakin cantik coraknya sahabat, maka harga jualnya pun akan jauh lebih tinggi pula. Jika coraknya bagus, maka akan dikembalikan ke sawah untuk dibesarkan lagi selama 2 bulan hingga seleksi kedua dilakukan. Di seleksi kedua ini sahabat, ikan koi akan disortir kembali, yang termasuk dalam grade C akan dibuang. Proses ini pun biasanya disebut dengan kropiok. Maka yang akan tersisa adalah grade B dan juga grade A. Ikan koi yang masuk dalam grade A dan B ini akan dibesarkan lagi sampai ukurannya 25 cm. Nah kurang lebih di usia 4 bulan. Grade A dan B pun mulai dipisahkan. Sebagian dijual dan sisanya akan dibesarkan kembali untuk kebutuhan pasar ikan yang besar-besar. Pastikan sahabat paham semua proses awal ini ya, karena biasanya banyak sekali nih orang yang bingung dengan tahapan budidaya ikan koi di awalnya. Tahap awal sangat penting loh sahabat, jadi jangan sampai salah. Nah untuk sahabat yang tertarik bekerjasama dengan Suksespedia, bisa segera kontak kami dan cek deskripsi box untuk info selengkapnya. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Sistem pemijahan koi agar menghasilkan bibit yang berkualitas. Kalau tipsnya untuk pemijahan, yang pertama kita lihat dari kualitas indukannya sendiri. Kita lihat dari kualitas betinanya. Betinanya kita ambil dari genetik bodinya. Kemudian untuk warna dan pola kita ambil dari gen si pejantannya.
Dalam proses pemijahan itu yang paling berpengaruh pertama itu adalah cuaca. Cuaca biasanya kalau cuacanya dingin itu ikan yang baru menetas itu banyak yang mati. Untuk menanganinya kita akal, kita pijah di rumah, kita sediakan penutup. Bagaimana ikan ini tidak sampai terkena air hujan. Seperti itu. Beralih ke sistem pemijahan nih sahabat. Sistem pemijahan atau yang disebut juga dengan proses perkawinan ini membutuhkan perlakuan yang ekstra. Sebab untuk menghasilkan bibit yang berkualitas diperlukan proses pemijahan yang benar. Dan yang utama nih adalah indukan yang berkualitas. Semakin berkualitas indukanmu, maka hasil yang didapatkan nantinya pasti juga fantastis. Pemilihan indukan ikan koi juga harus diperhatikan ya. Pada indukan koi betina, pilihlah yang bentuk tubuhnya bagus dan membulat. Kemudian pada indukan koi jantan, pilih yang pola dan warnanya juga bagus. Hal ini dilakukan agar gen bisa menurun ke anaknya dan menjadi ikan koi yang memiliki bentuk tubuh dan corak yang istimewa. Jadi tahu kan, sekarang rahasia dalam memilih indukan berkualitas? Proses pemijahan ini juga dipengaruhi nih oleh cuaca. Jika cuaca dingin sahabat, biasanya ikan yang baru menetas banyak yang mati. Maka cara mengatasinya adalah sahabat bisa melakukan pemijahan di dalam rumah dengan menggunakan penutup agar ikan tidak terkena air hujan. Siap mencobanya sahabat? Cara agar memilih indukan yang harganya fantastis. Biasanya kita memilih indukan itu mulai ikan ukur 30-35 cm dan disitulah ikan mulai kelihatan apakah ini calon indukan yang bagus atau yang bukan. Kita lihat dari segi postur tubuhnya yang pertama. Postur tubuh itu untuk yang betina, terus yang jantan ya tadi kita lihat dari kualitas warnanya. Yang terpenting adalah kualitas warnanya. Ikan koi ini terkenal dengan harganya yang mahal karena memang ikan satu ini dipandang dari coraknya yang terlihat cantik. Semua itu tentu tidak lepas dari indukan yang cantik pula. Nah, di Sakabato Koi Farm ini sahabat, kita pun bisa membeli indukan loh. Dan tahukah kalian indukan ikan koi harganya melambung begitu tinggi? Namun tidak banyak orang tahu nih cara memilih indukan yang bagus. Namun tak perlu takut ya sahabat, karena di Sakabato Koi Farm ini kita pun diberi cara untuk memilih indukan yang bagus. Biasanya nih, ikan baru akan terlihat kualitasnya ketika sudah memiliki ukuran 30 hingga 35 cm. Dari situlah sahabat bisa menentukan kualitas indukan yang bisa dijual dengan harga mahal atau standar. Biasanya kita melihat dari postur tubuh dan kualitas warnanya dulu. Pastikan kalian paham dulu nih sebelum memulai membeli indukan ikan koi. Jangan sampai mendapatkan indukan yang tidak berkualitas ya, maka usahamu tidak akan berjalan dengan lancar nantinya. Strategi budidaya agar dapat panen dengan cepat. Kalau untuk mendapatkan panen itu kita tidak bisa ngatur sih ya. Yang terpenting kita jaga kualitas air supaya air tetap stabil, kondisi pH dan TDS-nya supaya ikan tetap sehat. Kemudian sering kita kontrol kondisi ikan tersebut bagaimana. Apakah ikan ini mulai terkena gejala penyakit atau terkena apa, kita kontrol. Kemudian untuk pencegahan kita berikan obat-obat sesuai apa yang dibutuhkan sama ikan ini tadi. Kalau ikan koi ini panennya tidak ditargetkan sih mas, sewaktu-waktu kalau ikan koi. Cuma kita tetap melalui proses yang pertama tadi, seleksi dari polosan, terus kita buang grid C, terus untuk kemudian yang sisanya itu terserah kita mau panennya ukuran berapa, dalam waktu jarak berapa bulan itu terserah kita. Kalau untuk permintaan di luar dari yang kualitas ikan pasar atau ikan grade C atau B itu biasanya ukur 15 sampai 20 cm yang paling banyak. Kemudian untuk yang grade A sampai super itu yang paling banyak 25 ke atas sampai biasanya rata-rata 55 cm lah. Untuk biasanya ukur 20 cm itu ya sekitar 3 bulan lah kalau saya. 3 bulan sampai 4 bulan paling lambat. Kemudian untuk yang
30 cm itu bisa sampai 6 bulan sampai 8 bulan. Ikan koi mulai dikenal luas karena orang-orang Jepang hobi memelihara ikan ini dan memasarkannya ke negara-negara lain. Agar dapat terus dikembangkan nantinya, diperlukan strategi khusus dalam pembudidayaan. Siapa sih yang tidak mau kaya dalam waktu cepat, sahabat? Kalian pun pasti mau ya? Maka dalam membudidayakan ikan koi, kalian juga harus menyiapkan strategi khusus agar ikan dapat panen dalam waktu yang cepat pula. Dan ternyata, di Sakabato Koi Farm ini, agar dapat panen dengan cepat nih, tim pun melakukan perawatan yang sangat ekstra agar ikan yang dihasilkan cantik, unik, dan juga sehat. Ikan yang sehat akan tidak gagal sebelum panen ya. Yang harus dilakukan adalah mengontrol kualitas air, pH, dan masih banyak lainnya. Gerak-gerik ikan pun harus diteliti dan diamati. Jadi sahabat akan mengetahui nih ketika ikan mulai menunjukkan gejala penyakit ataukah tidak. Untuk pencegahan, biasanya diberikan obat-obatan sesuai dengan kebutuhan ikan. Nah, untuk panen nih, sahabat pun bisa melakukannya sewaktu-waktu, yaitu dengan menerapkan sistem seleksi. Yang paling banyak diminati pasar adalah ikan koi dengan grade C dan B yang ukurannya 15 hingga 20 cm. Biasanya membutuhkan waktu pemeliharaan 3 hingga 4 bulan. Sedangkan untuk grade A sampai super biasanya adalah 25 hingga 55 cm. Dan perawatannya membutuhkan waktu 6 hingga 8 bulan. Jadi bagaimana sahabat? Sudah pahamkah dengan sistem budidaya dan bisnis ikan koi sekarang? Share pendapat menarikmu di kolom komentar ya. Sekali lagi mari bangun channel Suksespedia dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya.